Selamat siang teman-teman semua dimanapun berada. Selamat datang. Kita berjumpa kembali di vlog hari ini. Moda Norway akan ngajak kalian semua jalan-jalan menikmati musim panas. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua bersama keluarga setiap harinya sehat-sehat selalu, berbahagia dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Nah, hari ini itu di sini ada pameran teman-teman. Salah satunya pameran bengkel. Ini bisa membuat pisau, benda-benda tajam, benahin motor. Ini motor dijual dan ini dua kalinya kami kesini. Hari ini spesial ku ajak kalian semua masuk ya. Enjoy. Setiap kesini itu pasti ingat saya dulu itu punya teman dan keluarganya itu mempunyai bengkel untuk bikin alat-alat tajam teman-teman. Tapi itu sepertinya itu beda-beda sama gitu. Masih teringat ada drumnya, di drumnya itu nggak tahu ada apanya. Terus ada orang di situ itu tangannya kiri kanan itu megangin kayu atau kawat untuk mengaduk gitu loh. Ngaduknya itu naik turun gitu. Bener masih ingat tapi lupa namanya apa itu yang diaduk-aduk. Nah, kita bisa melihat-lihat seperti ini jalan-jalan virtual itu hanya di musim panas saja teman-teman. Karena ini bukanya hanya di musim panas dan ini nggak setiap hari buka teman-teman. Kesininya juga kita bayar. Kalau keluarga kita kan orang 3. Kalau uang Norway 250 kroner satu orang dewasa, 100 kroner satu anak atau anak remaja, 50 kroner. Silahkan uang Norway ditukar ke uang kalian masing-masing. Nah, orang-orang kesini itu banyak yang jalan kaki, naik sepeda dan juga naik mobil teman-teman. Dan harga tiketnya itu semua sama, naik kendaraan roda 2 juga sama. Jadi parkir untuk kendaraan itu gratis. Sekarang ini kita berada di museum teman-teman. Jadi lahan kosongnya itu banyak sekali untuk parkir mobil dan museum ini enggak dipagar. Jadi kita bisa kesini kapan saja, tengah malam juga bisa, musim salju juga bisa. Di sini nggak ada penjaga, nggak ada security, itu nggak ada. Nah, kalau kapan saja kita kesini, kita nggak bisa masuk ke rumah-rumah kecil yang di dalamnya ada sejarahnya, itu nggak bisa. Kita hanya bisa duduk santai di taman, di kursi yang sudah disediakan. Kita langsung saja memanjakan mata di museum. Jadi ini museum teman-teman, salah satu museum tenaga listrik tertua di Norway. Dan museum ini namanya Labro, 1 jam dari ibu kota Norway, Oslo. Kita masuk ke dalam rumah-rumahnya itu 2 kali, salah satunya hari ini. Nah, bangunan di depannya kita ini yang warna merah seperti warna bata ini, itu adalah museum tenaga listrik yang dibangun pada tahun 1910 dan sekarang 2023. Jadi itu kalau nggak salah itu umurnya sudah 100 tahunan lebih. Akhirnya setelah sekian lama kita masuk ke sini. Pertama ke sini waktu anakku kecil, sekarang dia sudah bujang. Seperti ini lantainya terlihat masih keren ya. Apalagi atap lampu-lampunya itu masih cantik banget teman-teman. Temboknya terlihat dari luar, di dalam itu masih kokoh dan juga terlihat rajin ya alat-alat di sini ya. Nah, di zaman dahulu di sini itu bukit, di awal tahun 1537 itu di tempat ini ditemukan biji timah teman-teman, perak gitu. Lalu mulai pertambangan, beroperasi nyari timah sampai tahun 1623 itu tahun terakhir. Kenapa tahun 1623 stop operasi terus dipindahkan? Karena di sini tuh nggak menguntungkan teman-teman, penambangannya dipindahkan di tempat lain.
Jatuh. Ya Allah. Apa ini? Cuman digoyang jatuh, ya Allah. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua sudah meluangkan waktunya menonton vlog yang saya bikin. Semoga vlog Moda Norway menghibur dan juga bermanfaat. Dan juga selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kalian semua. Semangat kerjanya ya. Dan jangan lupa makan tepat waktu. Mari kita lanjutkan cerita tentang museum tenaga listrik di sini ya. Jadi di dalam museum ini isinya mesin teman-teman, dan mesinnya besar-besar sekali, tinggi-tinggi. Jadi bangunannya juga tinggi agar banyak anginnya di dalamnya itu loh, banyak udaranya, nggak kepanasan. Itu atapnya benar-benar tinggi banget. Padahal ini zaman dahulu kala, tapi sudah sekeren ini nih bangunannya ya. Nah, pada tahun 1911 perusahaan kota lain itu membeli perusahaan pembangkit listrik ini teman-teman. Dan kemudian pada tahun 1922 sampai 1927 itu bangunannya ditambah, diperluas. Singkat cerita, pada tahun 1994 bulan Januari, bangunan yang pertama atapnya itu roboh teman-teman, pada runtuh gitu. Terus diteliti, terus kemudian diputuskan untuk membuka museum. Jadi museum ini bukanya itu belum lama, mulai bukanya itu tahun 2000 bulan Juni. Jadi museum ini bukanya setiap bulan Juni teman-teman, menjelang musim semi. Di sebelah sini ruangan kerja dan kecil teman-teman, juga ada penghangat lantai itu nempel di tembok. Ada kamar untuk nyuci-nyuci, juga pakai air hangat. Jadi zaman dahulu dan zaman sekarang fasilitasnya itu nggak jauh beda. Kalau nyuci-nyuci pakai air hangat, karena negara Norway itu negara ekstrim super dingin. Jadi kalau kita mau mandi, nyuci-nyuci apa, semua nyuci beras, pokoknya segala nyuci-nyuci pakai air itu pakai air hangat. Di saat musim panas juga kita mandinya, nyuci-nyucinya juga pakai air hangat teman-teman, walaupun itu suhunya 30 derajat Celcius, karena dingin di dalam rumah itu, dingin. Lantai di kamar mandi juga saat musim panas itu nggak dimatiin, tapi lantai yang di lain-lain dimatiin. Kalau musim gugur dan musim salju itu semua lantai dinyalain penghangatnya. Jadi ingat kisah nenek dan kakeknya suamiku itu, zaman dahulu itu nyuci pakaian, nyuci peralatan dapur itu sama seperti kita sekarang ini teman-teman, pakai mesin. Dan juga bersihin lantai itu pakai penyedot debu, jadi nggak jauh beda. Jadi kita paling boros pakai listrik itu saat musim salju teman-teman, karena kalau musim salju itu kita kan nggak bisa ngeringin pakaian pakai matahari. Jadi kita ngeringin pakaian itu pakai listrik. Tapi walaupun musim panas saya masih pakai pengering pakaian teman-teman, karena handuk kalau dimasukin ke pengering pakaian atau kaos kaki atau peralatan tempat tidur itu kainnya akan lembut. Kalau enggak dimasukin pengering itu kainnya kasar teman-teman. Nah, di Norway pusat tenaga listrik itu, pabriknya listrik itu terbuat dari tenaga air teman-teman, jadi dari air laut gitu. Dan sudah beberapa tahun ini air laut, air sungai itu surut, dan juga sekarang apa-apa itu kan mahal gitu ya, jadi itu listrik juga tambah mahal. Tapi di Norway itu kita dapat subsidi dari pemerintah teman-teman. Jadi di Norway itu bikin listriknya itu lebih banyak pakai tenaga air daripada pakai arang. Dan listrik di Norway itu nggak hanya dipakai di dalam negeri saja teman-teman, melainkan dijual ke luar negeri. Nah, jualnya itu melewati bawah laut karena listrik itu kan nggak bisa diangkut
pesawat nggak bisa diangkut, mobil truk juga nggak bisa, jadi melewati kabel di dasar laut. Dan jarang sekali negara tenaga listriknya itu dari air tuh jarang teman-teman. Nah, di museum listrik ini banyak sekali ruangan teman-teman, tapi kita nggak masuk ke semua ruangan. Dan di sini juga ada WC umumnya di dalam bangunan ini. Dan juga di sini di museum ini nggak hanya museum ini teman-teman, melainkan ada di luar sana banyak rumah-rumah. Ada kok videonya di minggu yang lalu. Jadi vlog hari ini itu sambungan dari waktu kita di museum minggu yang lalu. Dan sudah pasti tahun depan kita nggak kesini teman-teman. Mungkin 2 tahun juga kita nggak kesini. Mungkin 3 tahun kemudian kita juga nggak kesini. Karena saya itu lebih suka jalan-jalan virtual, bikin memori bersama keluarga, dan juga bikin memori dengan kalian semua itu di tempat baru, di tempat yang belum pernah didatangin gitu loh, membuat memori bahagia, apalagi anakku menjelang remaja, mumpung masih bersama. Nah, kalau kegiatan sehari-hari seperti belanja itu beda. har ikke så mye energi i elva vår. Den gjelder å stille forbi. Den kan drive skogginga. Det blir et drift på maskinene, men vi får ikke noe strøm ut av det. Så da bygde de høyspentledene herfra og så ned til Gullskogen. Det er en av de ulikste høyspentledene i Norge. Nah, selanjutnya di samping bangunan listrik itu ada jalan air teman-teman. Dan ini jalan airnya ini dibangun tahun 1912. Jadi sebelum air datang itu dibangun dulu pakai kayu. Keren ya, kayunya sampai sekarang masih ada, tapi airnya nggak ada. Kita belum pernah melihat airnya mengalir di jalan kayu ini, belum pernah seperti ledeng ya, kalau di kampung ledeng ya. Di sebelah sana itu sungainya besar banget. Nah, sungai itu namanya Logen teman-teman. Dan Logen ini nih panjang sekali sampai ke selatan Norway. Bener, air yang mengalir besar deras itu sampai ke selatan Norway, terus langsung ke laut. Jadi setelah dibangun ini jalur air ini airnya untuk transportasi teman-teman, mengirimkan kayu ke kota lain gitu. Keren ya. Dan juga sebelum tahun 1887 itu kalau mau nyebrang atau mau ngirim-ngirim barang itu kayu dan kuda-kuda itu ditaruh perahu teman-teman, karena nggak ada jembatan. Jadi zaman dulu itu kerja-kerja itu pakai kuda. Kalau sekarang kuda itu menjadi peliharaan teman-teman. Kuda itu sekarang menjadi bos kalau di Norway itu. Karena kenapa? Disayang-sayang, makanya enak-enak gitu. Seperti kucing atau anjing, seperti anaknya kita gitu, bener. Karena sekarang sudah canggih ya, apa-apa pakai listrik, pakai remote. Nah, setelah itu, jadi setelah tahun 1887 itu dibangun sebuah jembatan untuk lalu lintas kuda. Jadi memudahkan untuk orang bekerja. Jadi jembatan dan jalan itu sangat penting teman-teman, untuk memudahkan kita kerja, mau kemana, meluncur gitu teman-teman. Jalan gampang banget, jembatan ada. Jadi walaupun di tengah hutan, jalannya sampai 1 jam di tengah hutan itu jalannya mulus.
Nah, seperti teman-teman lihat di bangunan museum pembangkit listrik ini jalannya bukan aspal halus ya. Jadi itu seperti kasar-kasar gitu, paling cocok untuk jalan. Jadi kalau kita bersepeda juga akan grunjel-grunjel gitu, panas di pantat. Selanjutnya kita menuju ke rumah museum yang masih bersaudaraan dengan bangunan museum listrik tadi. Dan rumah museum ini itu di atas bendungan teman-teman, jadi di atas jembatan. Nah, bendungan Pabrik ini dibangun tahun 1872 dan diperluas pada tahun 1927. Di museum ini itu mempunyai menara yang sangat tinggi teman-teman, dibangun lalu dihancurkan karena waktu itu perang kedua, jadi sudah nggak ada bekasnya. Nah, kalau di dalam museum ini, rumah kecil ini yang di atas dam ini isinya itu perlengkapan motong kayu, juga perlengkapan transportasi, salah satunya gergaji, kampak, gergaji mesin, dan juga perlengkapan transportasinya si kuda. Jadi di sini semua teman-teman. Kalau kita melihat seperti ini jadi ingat masa kecil teman-teman. Masa kecilku itu juga gergaji kayu pring bambu digraji-graji, bikin mainan yang tok 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 itu apa ya lupa. Terus apa itu bikin lem, dimasukin beras, nasi dimasukin ke bambu kecil biar menjadi lem, itu juga pernah. Nah, kalau kampak itu saya ngampak kayu, motong kayu kopi, karena di sekitar rumah itu banyak kopi yang untuk minum kopi itu loh, kopi apa yang kecil-kecil itu. Juga ngampak itu apa kelapa, semua sudah dialami. Nah, kalau di sini di museum naik perahu kecil terbuat dari kayu seperti ini, di depannya kita ini juga pernah. Pokoknya marem. Sudah dulu ya teman-teman untuk hari ini. Itu tadi kita bercerita kisah histori di museum ini. Kita berjumpa kembali di vlog selanjutnya dengan tema yang lain. Hadebra, HN Vindag. Sitter mutter'n med håndtak i hånda.
Ja, så kunne du tatt noe annet, ja. Jeg tok enda en ny sko. Ja. Ratus, ada yang 1.000, 1.500. Jadi harga-harganya itu lumayan mahal. Ini 300, 350. Maşallah.